Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Kita kembali, di video ini kita akan bahas mengenai elemen pada HTML. Untuk elemennya pada HTML itu ada 3. Pertama ada yang disebut dengan tag. Tag pada HTML itu digunakan untuk menandai bagian dari website. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan-pertama mengenai HTML. Dan yang kedua, itu ada yang disebut dengan atribut atau informasi tambahan yang ditulis ke dalam tag pembuka. Dan elemen yang terakhir itu ada yang disebut dengan value atau nilai dari atribut. Nah, misalnya, jika saya punya tag P seperti ini, ya, itu artinya teks ini akan saya cetak dalam bentuk paragraf. Dan jika saya menambahkan atribut ke dalam tag P ini, maka contoh pemisahannya seperti ini. Dia tag P, lalu ada OI sama dengan center. OI merupakan atribut, yaitu informasi tambahan yang ditulis di dalam tag pembuka. Lalu ada center, yang merupakan value atau nilai dari atribut OI. Dan mengenai nilai dari atribut, kita bisa gunakan bahwa atribut yang sudah disediakan dari HTML, dan kita juga bisa menggunakan tiap nilai atribut menggunakan properti dari CSS. Nah, lantaran coba dulu atribut yang sudah disediakan dari HTML di Visual No Code. Oke, di sini saya sudah buat pertemuan 15.html. Misalnya di sini saya buka tag seperti ini. Kemudian teks di dalamnya itu elemen pada HTML. Nah, sampai di sini jangan lupa di save. Saya hilangkan terlebih dahulu di aplikasi browsernya Surface. Nah, ini elemen pada HTML. Kemudian saya akan tambahkan atribut yang sudah disediakan oleh HTML. Nama atributnya adalah OI yang kita gunakan untuk mengatur perataan teks pada HTML. Ulangi sama dengan kemudian petik 2, kemudian nilai dari atributnya. Atau kalau di sini saya sikat santap, maka tentu di browsernya kalau saya refresh, maka memang testingnya kemudian ada di tengah. Kalau saya ganti center right sekarang, saya refresh di browsernya, maka teks ini akan berada di sebelah kanan. Yaitu nilai atribut dari OI. Nah, selain menggunakan atribut yang sudah disediakan oleh HTML, kita tidak bisa menggunakan nilai atribut menggunakan properti dari CSS. Misalnya, saya hapus. Untuk CSS itu kita gunakan atribut namanya style. Lalu sama dengan kemudian petik 2, kemudian properti dan nilai dari properti CSS. Misalnya
Untuk properti CSS untuk mengatur perata teks pada paragraf itu ada properti namanya text online. Ya. Nama propertinya text online, lalu titik 2, kemudian nilai propertinya. Misalnya kalau di sini saya isi center, ya center kemudian saya buka di browsernya, saya hilangkan. Nah, teksnya akan kembali ke tengah halaman pada aplikasi browsernya. Ya, ini nilai pertama. Kalau tentunya datang ke sebelah kanan ya. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan nilai atribut menggunakan properti dari CSS itu kita bisa memberikan lebih dari satu properti. Nah, misalnya di sini selain di arah kanan, ya, saya tidak ingin teks ini ada warnanya. Nah, karena lebih dari satu properti, kita pisahkan dengan titik koma. Nah, jadi penulisannya itu harus berada di dalam titik 2 ini. Properti CSS untuk warna itu ada kala, lalu titik 2, kemudian dan nilai propertinya atau nama warnanya. Misalnya di sini saya kasih head. Kemudian kembali ke prosa, refresh. Nah, tuh, ya. Atau ini kita kembalikan lagi ke tengah ya supaya ini jelas dilihat. Ini saya kembalikan supaya ini jelas dilihat. Ini saya kembalikan center. Nah, jadi pada teks ini selainnya dia rata tengah, dia juga warnanya merah untuk teks elemen pada HTML. Nah, sama ini saya juga akan menambahkan ukuran font ya dari elemen pada HTML. Properti di CSS itu ada fontnya, font size. Nama propertinya font size, kemudian titik 2 nilainya. Misalnya di sini saya kasih 24 pixel. Sampai di sini saya kembali ke browser, refresh. Nah, maka di sini akan naik sebesar 24 pixel. Jadi semua ini merupakan properti dari CSS yang kita gunakan sebagai nilai atribut pada HTML. Ini saya kembalikan lagi. Dan saya kembalikan lagi. Jadi di sini kita tidak akan bahas lebih jauh mengenai CSS ya. Ini akan saya buat kompilis baru yang terkait dengan CSS ketika dari HTML kita sudah selesai. Dan mengenai atribut pada HTML, ini sebenarnya sering kita lakukan di video-video sebelumnya, terutama di pertemuan ke-9 ya, yang terkait dengan list elemen pada HTML. Nah, di sini ada atribut type. Lalu di pertemuan 13 yang terkait dengan link. Nah, di sini ada href, link ke satu halaman. Selanjutnya di pertemuan ke-14 yang terkait dengan gambar ya, di sini ada sketch yang merupakan sumber dari
gambar yang akan kita insert pada web browser. Jadi kita sama kembali bahwa elemen pada HTML itu ada 3. Pertama ada yang disebut dengan tag, lalu atribut, kemudian value. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.